Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Oke, bertemu lagi dengan Bu Fitri di Mapel PKN. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar nanti diberi kemudahan dan kelancaran saat proses belajar mengajar. Nah, setelah kalian berdoa, kalian bisa menyiapkan buku-bukunya, buku LKS, buku tulis, dan buku paket, dan jangan lupa alat tulisnya. Oke, sebelumnya, tadi sebelum pembelajaran harus absen dulu ya, di link absen yang sudah di-share di grup tadi. Oke, pada pertemuan hari ini, kita masuk ke bab 2 ya. Kalian bisa menyimak sambil membuka buku, boleh di LKS ataupun di buku paket kalian masing-masing. Untuk di bab 2 ini nanti kita akan membahas tentang norma dan keadilan sesuai dengan judul. Nah, yang pertama ini subbab materinya. Untuk di bab 2 ini nanti ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, norma dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas yang subbab pertama dulu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas ada pengertian norma, macam-macam norma itu apa saja yang berlaku di masyarakat, terus ada tingkatan norma dalam suatu masyarakat, selanjutnya ada hubungan antar norma itu gimana, nanti akan kita bahas di pembahasan hari ini. Oke, yang pertama kita membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk di awal ini kalian harus tahu nih pengertian dari norma dulu. Nah, jika kalian menyimak di video ini, pengertian norma di sini dalam bahasa Inggris, norma berasal dari kata norm, artinya aturan, standar, kaidah atau pedoman. Nah, dalam arti luas, norma dapat diartikan sebagai aturan, pedoman atau kaidah bagi manusia dalam bertingkah laku. Jadi kita dalam bertingkah laku itu ada aturannya, diatur oleh sebuah norma. Nah, selanjutnya di dalam norma ini mempunyai dua macam isi, yaitu ada perintah dan larangan. Perintah di sini dapat diartikan yaitu suatu keharusan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan larangan yaitu keharusan untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, di sini ada tujuan dibentuknya norma. Tujuan dibentuknya norma ini ada 3 poin. Yang pertama, tujuannya untuk menjamin keteraturan dalam suatu masyarakat atau dalam lingkungan kita. Yang kedua, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai. Yang ketiga, untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Selanjutnya, ada fungsi norma. Di sini ada 4 poin fungsi norma. Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, sebagai alat ukur untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai sistem pengendali sosial. Yang keempat, sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya ada macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau di buku kalian nih, sambil kalian menyimak di video sambil bisa dibaca di buku kalian, buku LKS atau buku paketnya. Nah, di sini ada macam-macam norma, ada 4 norma. Yang pertama, norma agama, yang kedua, norma kesusilaan, yang ketiga, norma kesopanan, yang keempat, norma hukum. Nanti akan kita bahas satu persatu norma beserta sanksinya. Untuk yang pertama ini, norma agama. Norma agama pengertiannya yaitu norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi umatnya. Nah, jika ada yang melanggar norma agama ini, maka nanti akan mendapat sanksi yang berupa siksaan kelak di akhirat atau hukuman dari Tuhan yang dinamakan dosa. Nah, ini di sebelah ada contohnya, contoh pelanggaran norma hukum, misalnya ini kamu dilarang memfitnah karena fitnah itu lebih kejam.
Selanjutnya kita diharuskan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, ini contoh norma agama. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan artinya norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Nah, jika ada yang melanggar norma kesusilaan, maka sanksinya yaitu berupa rasa malu atau penyesalan dan bukan paksaan dari luar. Nah, di sini ada contohnya juga. Contohnya, jangan kamu mencela orang lain atau membuli. Terus ada jangan membantah perintah orang tua. Nah, jika disuruh orang tua apa itu jangan membantah, harus tetap dilaksanakan. Terus ada lagi menyayangi orang tua, terus menyayangi anak-anak, bapak ibu guru kita di sekolah saat kita di sekolah. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu artinya peraturan hidup yang bersumber dari lingkungan masyarakat tertentu yang pada hakikatnya merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup dalam masyarakat itu. Jika ada yang melanggar norma kesopanan ini, nanti sanksinya yaitu berupa celaan atau dikucilkan dari masyarakat sekitarnya. Ini merupakan contoh dari norma kesopanan, yaitu mengucapkan salam ketika berjumpa dengan teman atau guru. Terus contoh lain, menghormati orang yang sedang berbicara. Terus kalau berjalan di depan guru harus menundukkan kepala saat kita di sekolah. Terus saat masuk rumah, baik itu bertamu atau masuk rumah sendiri, diawali dengan mengucapkan salam. Nah, itu tadi contoh dari norma kesopanan. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengatur dan memaksa. Sanksinya nanti yang melanggar norma hukum ini sanksinya berupa sanksi atau hukuman yang telah diatur dalam KUHP atau di dalam undang-undang. Contohnya ini mencuri, terus membunuh. Nah, ini nanti akan dikenakan sanksi dan hukuman penjara atau pidana. Selanjutnya ada tingkatan norma dalam suatu masyarakat. Di sini ada 5 poin, yaitu adat istiadat, kebiasaan, cara, tata kelakuan, terus ada peraturan. Kalau adat istiadat ini tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan yang mengikat lebih. Yang kedua, kebiasaan, yaitu perbuatan yang diulang-ulang secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, ada cara, lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Yang keempat, tata kelakuan, yaitu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma yang mengatur. Yang kelima, peraturan, yaitu tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, ini tingkatan-tingkatan norma dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, hubungan antar norma. Nah, dalam antara norma satu dengan norma yang lainnya itu memiliki keterkaitan hubungan. Nah, dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat diatur oleh kaidah yang saling mengisi dan juga saling memperkuat hubungan antar norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Jadi, kesemua norma ini saling berkaitan atau berhubungan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang norma dan keadilan. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan setelah pembelajaran ini. Oke anak-anak, terima kasih. Saya akhiri dulu, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.